we just smile, we can forget all of our troubles for a while. We can just live inside this moment. You and I get through the darkness, knowing we'll find the light. If we just smile, if we just Halo generasi milenial, selamat datang di SMA Santa Maria Kabanjahe. Selamat bergabung dengan keluarga besar di SMA Santa Maria Kabanjahe. Perkenalkan, nama saya adalah Rosabina Brukliat atau bisa disebut dengan Ibu RB. Di sini Ibu akan membawakan bidang studi PPKN untuk kelas 10. Nah, kali ini kita akan memasuki materi baru di bab pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sebelum memasuki materi kita, mari kita sambut dengan salam SFD, semangat, fraternitas, bina. Nah, selamat datang Ibu ucapkan untuk siswa-siswa baru di SMA Santa Maria. Selamat bergabung menjadi keluarga besar di SMA Santa Maria Kabanjahe. Nah, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Nah, kali ini kita akan membahas bab pertama di bab 1 dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, jadi di bab ini kita akan membahas satu subbab saja, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, dan subbab lainnya kita akan membahas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua. Nah, mari kita masuki pembelajaran kita. Nah, kalian saat ini akan segera memulai mempelajari bab pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, pada bab ini kalian akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi subbabnya adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Nah, jadi secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Nah, sebagai contoh, misalnya, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca dan menyelesaikan tugas sekolah. Nah, contoh lainnya, dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapat teguran dari guru. Nah, jadi itu dapat disebut dengan kekuasaan. Nah, jadi contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Nah, apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto pada tahun 2006, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, di mana jenis kekuasaannya yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu kekuasaan tersebut. Yang pertama, kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja. Nah, jadi tugas di lembaga legislatif yaitu kekuasaan ini berguna untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, jadi tugas dari lembaga legislatif adalah membuat atau membentuk undang-undang. Selanjutnya ini adalah lembaga legislatif, di mana gambar di slide kita menjelaskan struktur dari lembaga legislatif.
Kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, di mana eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Nah, jadi fungsi dari kekuasaan eksekutif atau lembaga eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, jadi fungsi dari kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran yang terjadi terhadap undang-undang. Nah, jadi di sini struktur dari lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, dan di bawahannya merupakan menteri-menteri negara. Nah, lembaga yang ketiga atau kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan federatif, di mana lembaga federatif menurut John Locke mempunyai fungsi yang tak jauh beda dengan Departemen Luar Negeri dalam lingkup pemerintahan modern, yaitu menjalin hubungan dengan negara lain dalam usaha perdamaian kerjasama militer. Aliansi politik luar negeri menyatakan perang atau damai hingga pengangkatan duta besar dan sebagainya. Nah, jadi tugas dari kekuasaan atau lembaga federatif yaitu untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, jadi fungsi dari kekuasaan federatif yaitu untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, selanjutnya selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara yaitu Montesquieu, di mana kekuasaan yang dipendapatkan oleh Montesquieu yang pertama hampir sama dengan John Locke, kekuasaan legislatif, dan yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Nah, jadi yang berbeda di antara dua tokoh tersebut yaitu federatif dan yudikatif. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu, di mana kekuasaan legislatif hampir sama dengan pendapat John Locke, di mana tugasnya adalah membuat atau membentuk undang-undang. Begitu juga dengan kekuasaan eksekutif, di mana tugasnya adalah untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, yang ketiga kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan ini kekuasaan peradilan yang dalam kekuasaannya menjaga undang-undang, peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. Nah, jadi kekuasaan ini digunakan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Nah, jadi pendapat dari Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Nah, jadi ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah, di mana teori Montesquieu ini dinamakan trias politika, yaitu trias politika, di mana lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut di negara Indonesia kita. Nah, jadi apa sebenarnya konsep pemisah dan pembagian kekuasaan itu? Nah, menurut Kusnardi dan Ibrahim pada tahun 1983 menyatakan bahwa istilah pemisah kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisah kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam berbagai bagian. Nah, yang pertama kita akan membahas pembagian kekuasaan secara horizontal, di mana pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara
dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, jadi di kekuasaan horizontal terdiri dari lembaga yudikatif, konstitutif, legislatif, eksekutif, moneter, dan eksaminatif. Jadi pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Nah, jadi pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, pergeseran itu dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan, yang selanjutnya dibagi menjadi 6 kekuasaan. Yang pertama dibagi menjadi 3 kekuasaan dan berubah menjadi 6 kekuasaan. Nah, yang pertama kita akan membahas kekuasaan konstitutif. Di mana kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, jadi kekuasaan ini dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan eksekutif yaitu untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara. Dan yang selanjutnya kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan ini disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jadi di setiap kekuasaan sudah dijelaskan dan ditegaskan dalam pasal berapa dan ayat berapa. Nah, selanjutnya kekuasaan eksaminatif, di mana kekuasaan ini merupakan berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir di pembagian secara horizontal yaitu kekuasaan moneter. Nah, kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia dan ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya kita akan memasuki pembagian kekuasaan secara vertikal. Di mana pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, di kekuasaan vertikal kita akan membahas pemerintahan pusat, kementerian, pemerintahan provinsi atau pemerintahan daerah, dan peradilan tinggi, peradilan negeri, dan MA. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Nah, jadi di dalam pembagian kekuasaan secara vertikal,
Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Nah, jadi hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi atau pembinaan serta pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Nah, jadi pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5, kalian dapat melihat di buku undang-undang kalian, yaitu di pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, jadi pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, jadi berikut adalah pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia. Nah, materi kita kali ini sudah selesai. Kita lanjutkan untuk pertemuan kedua di minggu depan, yaitu kita akan membahas materi yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, jadi itu kita akan membahas di pertemuan kedua di minggu depan. Nah, kali ini tugas di pertemuan pertama, Ibu akan membuat 5 soal. Nah, jadi soal pertama dan soal kedua itu Ibu terapkan di video pembelajaran. Nah, jadi kalian untuk anak-anak Ibu semua, putarlah video pembelajaran dari awal sampai akhir agar kalian dapat melihat soal pertama dan kedua. Sedangkan soal ketiga, keempat, dan kelima, Ibu akan buat di forum tugas di Google Classroom. Ini adalah tugas pertama dan ini adalah tugas kedua. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini di pertemuan pertama. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan dan menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti, dan silahkan berkomentar di kolom komentar YouTube atau kolom komentar Google Classroom dengan menanyakan hal yang kurang kalian mengerti. Ibu tunggu pertanyaannya. Ibu tutup dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, dan Ibu harap kalian dapat memetik hal-hal positif yang terdapat di materi kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pesan Ibu untuk anak-anak semua, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan tetap berada di rumah agar kita dapat melanjutkan pembelajaran daring kita minggu depan. Dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.